Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajaran Islam yang diantaranya adalah sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis taklim sambil menunggu tiba sholat isya. Ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Bahkan Nabi SAW menyebutnya jihad, yaitu menyempurnakan wudhu, melangkahkan kaki menuju masjid, dan menunggu sholat berikutnya setelah melakukan sholat. Ya, ini meninggikan derajat kita di sisi Allah. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa, dan yang ketiga disebut oleh Nabi SAW sebagai jihad. Ya, masya Allah, keutamaan yang sangat besar. Apalagi nunggunya sambil ngaji, maka berkumpul di sini berbagai macam kebaikan. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kita masih alhamdulillah mempelajari tafsir surah Al-Fatihah. Meskipun sudah beberapa kali pertemuan, tetapi karena kandungannya yang begitu dalam, luas, sehingga ya kita masih seputar surah Al-Fatihah sampai beberapa kali pertemuan, baru kita nanti masuk ke surah Al-Baqarah insyaallah. Ya. Sebelumnya kita telah mempelajari beberapa ayat daripadanya. Kalau tidak salah sampai terakhir itu ayat keempat ya, Maliki Yaumiddin. Sekarang kita lanjutkan ke ayat kelima. Sebelumnya saya akan bacakan lagi surah Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita sampai ayat kelima dulu. Mungkin ke depan kita bisa bersama-sama membaca ya, supaya sekalian, terutama ketika sudah masuk ke surah Al-Baqarah, saya baca kemudian bisa ngikuti sambil kita latihan membaca juga. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, artinya hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi kalau kita lihat susunan surah Al-Fatihah ini ya, dari mulai kita awali dengan basmalah agar kita mengawali setiap kegiatan kita yang bernilai dengan nama Allah. Kemudian kita puji Allah ya, menyebut juga namanya ya, mengagungkannya. Kemudian kita menyatakan bahwa kepadanya lah kita menyembah, dan kepadanya pula kita mohon pertolongan. Baru nanti kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita adab berdoa. Berdoa itu kalau mau mustajab, dikabulkan, awali dengan puja-puji Allah dulu. Kita puja-puji Allah, sanjung, ya, mengagungkan,
Ulama menerangkan ini termasuk sebab min asbabil ijabah. Ya, apalagi kalau ditambah dengan sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian kita berdoa. Ya. Kenapa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang ya dengan dipuja-puji, diagungkan, ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan berdoa, maka Allah juga senang dengan kita meminta kepadanya. Ya. Apalagi setelah sebelumnya diawali dengan memuja dan memuji Allah. Kita saja kalau kepada Allah apalagi ya. Kita kalau datang kepada orang yang berkedudukan, yang memiliki harta yang banyak, pemerintah misalnya, kita punya hajat kepadanya. Kira-kira kalau kita awali dengan sebut ya, puji dia, sanjung dia, ya, muliakan, tentu dia ketika kita minta akan lebih mau memberi. Kalau Allah Subhanahu wa taala apalagi, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat yang maha tinggi, berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk, kalau sering diminta nggak seneng, ya kan? Kalau kita sering minta kepada orang, sebentar-sebentar minta, sebentar-sebentar minta, maka orang itu pasti kesel, minta mulu kayak gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah kalau kita sering meminta kepadanya, Allah senang. Bahkan siapa yang nggak mau minta kepada Allah, Allah murka, marah kepadanya, dan termasuk orang yang sombong. Ya. Allah Maha Kaya, nggak akan habis pemberian Allah dan karunia-Nya. Manusia kekurangan, ketika terus ngasih, habislah apa yang ada padanya. Maka dia pun kesel kalau sering diminta. Kalau Allah senang kalau kita terus memintanya, apalagi diawali dengan memuja dan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Baik, kita kembali ke iyyaka na'budu. Dalam bahasa Arab ya. Ini didahulukan maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Jadi susunannya itu kalau standarnya itu kan kalau dalam bahasa kita SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, kalimat itu susunannya seperti itu. Dalam bahasa juga sama. Predikat, cuma seringnya predikat dulu. Predikat, baru subjek, baru kemudian objek. Ya. Kalau dalam bahasa Arab susunannya seperti itu. Predikat dulu, baru subjek, baru objek. Tetapi sesekali didahulukan objek dulu, baru subjek, baru predikat. Apa hikmahnya? Seperti di ayat ini, objek didahulukan kepada Allah. Faedahnya adalah untuk ikhtisas, mengkhususkan agar ya tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya para penerjemah Al-Qur'an mereka mengartikan dengan hanya. Karena memang ketika didahulukan objek mengisyaratkan, menunjukkan bahwa ya itu menghendaki kita hanya mengarahkan kepada Allah saja. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah, tidak kepada selain Engkau. Ya. Hanya Engkaulah yang kami ibadahi. Ya. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar semua macam ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu termasuk diantaranya kita ruku, kita sujud, menyembah, memohon, berharap, berdoa, berkurban, bertawakal, ya. Itu semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita mengarahkan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebut dengan tauhid uluhiyah. Apa arti ibadah? Ibadah diambil dari kata
Abada ya'budu ibadah artinya kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, sehingga timbul rasa takut, tunduk, ya, karena dia meyakini akan keagungan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, ya, karena yakin bahwa Allah berkuasa secara mutlak terhadap dirinya, ya, disertai rasa cinta, takut dan berharap. Jadi begini, ketika kita beribadah kepada Allah, ada 3 hal ini harus ada, disebut dengan pilar-pilarnya. Penopang ibadah itu 3: cinta, takut dan harap, ya. Kenapa harus ada cinta? Ya, karena kalau kita cuma takut, cuma nggak ada rasa cinta, itu bukan ibadah. Atau hanya cinta cuma nggak takut sama Allah, bukan ibadah juga. Maka harus 3 ini ada, ya. Karena kalau misalnya cinta saja nggak ada rasa takut, ya sama seperti kita cinta terhadap makanan, cinta terhadap harta, keluarga, itu bukan ibadah. Atau kalau cuma takut saja, seperti takut kepada binatang buas, itu bukan termasuk ibadah, ya. Tetapi ibadah itu, ya, harus menyatu di sana. Rasa takut iya, rasa cinta iya, rasa harap iya, gitu. Jadi kalau kita sholat atau melakukan ibadah lainnya, 3 hal ini harus kita hadirkan. Karena cinta kepada Allah, takut juga kepadanya terhadap azabnya, dan mengharapkan dengan ibadah yang kita lakukan Allah ngasih pahala, balasan surga, ya. Nah, ini harus ada 3 hal ini, ya. Di antara 3 penopang atau pilar ibadah ini, bagusnya yang lebih dominan, lebih banyak itu adalah rasa cinta, ya. Jadi 3 hal ini, rasa takut dengan rasa cinta dan harap, bagusnya lebih dominan, lebih kuat, lebih banyak itu rasa cinta. Faedahnya apa Pak kira-kira? Kalau rasa cinta lebih besar, kira-kira apa faedahnya? Kalau kita ibadah rasa cinta kita besar, faedahnya apa? Jadi ringan melaksanakan ibadah, ya kan? Jadi ringan karena kita cinta, gitu ya. Jadi nggak terasa berat menjalankan ibadah. Contohnya apa? Nabi kita Muhammad SAW, rasa cinta beliau kepada Allah sangat tinggi, sehingga beliau kalau sholat sampai lama kakinya bengkak, ringan-ringan saja. Beliau kalau sholat malam bisa sampai berjam-jam, ya, nyambung dari surah yang panjang Al-Baqarah, nyambung ke surah Ali Imran, nyambung lagi ke surah An-Nisa, berjuz-juz. Kenapa kok ringan? Karena rasa cinta. Kok bisa ya rasa cinta itu membuat jadi gak berat? Gak usah jauh-jauh, kita main bola 2 jam gak terasa capek, itu karena apa? Cinta. Nah, begitu juga sama. Kalau kita ibadah itu rasa cinta kita tinggi, maka gak berat menjalankannya. Maka perlu kita hadirkan dan kita tingkatkan rasa cinta. Tinggal bagaimana caranya meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang terus mengalir kepada kita siang malam, dan jumlahnya yang tidak kita dapat hitung, ya, membuat kita semakin cinta kepada Allah. Ingat juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki, ya, Maha Santun, tidak langsung memberikan hukuman ketika hamba-hambanya melakukan maksiat, bahkan dikasih kesempatan, diajak bertobat kembali, ya. Maka seorang akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, maka betapapun, ya, berat, lama jadi ringan. Makanya Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi sholati, dijadikan penyejuk mataku dalam sholatku, ringan, gitu ya. Nah, ini penopang ibadah, harus ada rasa cinta, juga rasa harap, mengharap agar Allah
memberikan surga, pahala, kedudukan yang tinggi dan seterusnya. Dan rasa takut dengan azabnya itu harus ada semua itu. Ya, jangan sampai takut doang sehingga dia ketakutan kepada Allah jadi takut, bukannya dia cinta malah takutan. Nah, ini nggak bagus, jadi nggak nyaman kalau kita takut doang karena tertekan jadinya, ya kan? Gitu. Nah ini kenapa harus ada rasa cinta. Baik, dalam ayat yang tadi kita pelajari terdapat dalil tidak bolehnya mengarahkan satupun ibadah kepada selain Allah. Nggak boleh yang namanya kita berdoa kepada ya kayak orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang berdoa kepada patung, berhala, ya, atau kepada apa? Ya, banyak sesembahan orang-orang kafir ya yang mereka sembah. Ada yang nyembah, bahkan sampai ada yang nyembah tikus. Saya kasih lihat di sini. Ya, ini supaya kita selingan aja. Jadi kalau ada tontonan juga insya Allah nggak ngantuk. Ya, saya kasih lihat. Nah, jadi supaya tafsir yang kita pelajari ini betul-betul ada. Nah, kita lihat di sini bagaimana sampai manusia sudah tidak menggunakan akal sehatnya lagi, ya. Sebentar. Ini selingan aja supaya nggak ngantuk. Ya. Nah, saking tidak menggunakan akal sehatnya. Padahal kita lebih mulia daripada yang disembah ini. Kita lihat ya. Bismillah, kita lihat. Binatang yang dianggap suci. Kenapa dianggap sebagai binatang yang suci? Karena dia menjadi tunggangan dari dewa guru, ya, atau satu dewa begitu ya, yang menunggang sapi yang disebut sebagai Andini itu. Yang menjadi problem adalah ketika semua sapi dianggap sebagai Andini atau dewa sapi itu, dan semua cenderung menganggap bahwa setiap sapi itu adalah binatang yang suci, dan orang menyembah sapi, ya. Mungkin kita agak bisa ya begitu ya, tapi itulah yang terjadi di India. Yang kedua adalah banyak orang juga di India orang menyembah monyet. Karena apa? Karena di dalam masyarakat India, dan kalau kita tahu tentang cerita epos Ramayana terutama, di mana di situ ada seorang kesatria yang terdiri dari monyet putih yang disebut sebagai Hanuman. Yang menjadi problem juga adalah ketika monyet-monyet yang lain juga diidentifikasi atau menjadi derivasi dari Hanuman itu, dan itu kemudian disembah oleh mereka, dihargai oleh mereka. Bahkan percaya nggak percaya, di India juga banyak orang yang menyembah tikus. Tikus, binatang yang sangat bau, yang di sini dikejar-kejar, di Indonesia dikejar-kejar, di India disembah juga itu. Nah, kalau tidak percaya, nanti kita akan buatkan linknya untuk bisa dipelajari itu. Di tengah kehidupan yang sangat modern ini, ketika informasi menyebar secara luas di dalam masyarakat, termasuk masyarakat India, kita tahu juga banyak sekali para ilmuwan itu berasal dari India. Tetapi dalam sisi yang lain, ya, masyarakat India masih berada di dalam posisi itu. Ya, baik, itu sekedar selingan aja ya. Bagaimana manusia zaman sekarang masih saja menyembah, padahal informasi pengetahuan sudah mudah tersebar, dipelajari, bahkan manusia sudah mampu membuat barang-barang luar biasa, handphone, komputer, pesawat. Tapi dalam masalah seperti ini masih saja nggak menggunakan akal sehatnya. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pada cerdas dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat mereka nggak mau digunakan akal sehatnya. Seperti tadi, ya, padahal banyak dari India juga ngeluarin banyak produk bajai. Kemudian apa lagi produk India? Apa? Tata mobil. Oh, mobil, iya. Nah itu juga banyak. Tapi dalam urusan akhirat mikir ini nggak susah. Mikirin berhak apa enggak monyet disembah, berhak apa enggak tikus disembah, itu nggak susah mikirin. Jelas nggak berhak disembah.
gitu ya. Lebih mulia manusia masa nyembah tikus, masa nyembah monyet ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Baik, ayat ini iyyaka na'budu ya mengajarkan kepada kita agar mengarahkan ibadah, doa, ruku, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian kenapa disebutkan ibadah? Ya, kemudian kan ada lanjutannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Didahulukan ibadah adalah agar kita mendahulukan hak Allah. Hak Allah adalah disembah, baru kemudian hak hamba, gitu ya. Kemudian kenapa setelah kata iyyaka na'budu disudahi dengan wa iyyaka nasta'in? Faedahnya menurut sebagian ulama adalah karena seseorang tidak bisa maksimal beribadah, sempurna beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ketika kita beribadah jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita. Saya pasti bisa, saya pasti mampu ya melakukan berbagai macam ibadah. Karena kita lemah. Mungkin di awal kita bisa semangat, tapi lihat beberapa hari ke depan, beberapa bulan kemudian loyo, males, lemes. Maka supaya kita tetap istiqomah, mintalah pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik misalnya, wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Maksudnya kita jangan mengandalkan kemampuan kita, karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagian ulama menerangkan kalau kita perhatikan susunan surah Al-Fatihah dari mulai menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arabnya namanya mukhatab ya, pembicara yang ketiga diterangkan, tetapi kemudian beralih kepada adanya dialog. Iya kan, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Karena seseorang ketika beribadah kepada Allah, keadaannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya semacam munajat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kemudian nasta'in ya, artinya adalah mengharap bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Dalam ayat ini terdapat obat penyakit ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bergantung dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga kita terdapat obat terhadap penyakit ujub, merasa bangga terhadap diri dan merasa diri luar biasa. Kita ini lemah ya. Kita ini lemah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begini. Kenapa setelah dikumandangkan azan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ucapannya apa? La haula wala quwata illa billah. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita enggak mampu mendatangi panggilan Allah ini, salat, kecuali dengan pertolongan Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata illa billah ini membuat jadi kita terdorong untuk melakukannya karena kita mohon pertolongan kepada Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika malaikat pemikul arsy ya, malaikat pemikul arsy, malaikat yang besar-besar fisiknya seperti Jibril, Mikail, Israfil, yang jarak antara pundak dengan bagian bawah telinga ini jarak perjalanan 700 tahun. Saking besarnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat pemikul arsy. Ya, besar sekali. Sehingga mereka mampu memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala di pundaknya. Awalnya mereka enggak sanggup. Maka Allah mengajarkan kepada mereka, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Akhirnya mereka sanggup memikul singgasana Allah di atas pundak mereka. Malaikatnya besar-besar. Ya. Kalau demikian besar makhluknya, apalagi Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, meskipun mereka fisiknya kuat, besar,
ya kita mau dengan mereka nggak ada artinya apa-apa. Tetapi ya mereka memiliki sifat yang mulia. Mereka memohonkan ampunan buat orang-orang yang beriman, sebagaimana tertera di surah Ghafir. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memikul arsy, singgasana Allah, dan yang ada di sekelilingnya, mereka bertasbih memuji Allah, dan mereka beriman kepada serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Akhlaknya mulia. Itu ya. Nah itu terkait dengan pentingnya kita istilahnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Baik, kata Qatadah, dia, yakni Allah, memerintahkan kamu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan agar kamu memohon pertolongan dalam semua urusan. Jadi dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dalam beribadah misalnya, mohon juga pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kadang-kadang ya kita misalnya menjelang awal Ramadan kita semangat, merasa kita akan memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Tapi lihat, baru beberapa hari ke depan itu sudah apa? Kita lemes gitu ya. Buktinya di awal Ramadan masjid pada penuh, musola pada penuh. Tapi 3 hari kemudian, sepekan kemudian, sepekan lebih, lihat udah banyak kemajuan. Maksudnya semakin sedikit ya, sedikit. Ya apalagi kalau sudah pertengahan, apalagi di bagian akhir. Itu sudah cuma tinggal ya 1 soft doang. Apa sebab kok kenapa? Di awal mereka semangat, merasa akan memaksimalkan, tapi di bagian akhir mereka loyo, lemah. Di antara penyebabnya nggak mohon kepada Allah pertolongan supaya dimudahkan, supaya dibantu untuk memaksimalkan. Maka jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Kita lemah, mudah bosan, mudah malas. Gitu. Maka supaya itu semua menyingkir, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ayat ini juga menunjukkan lemahnya manusia mengurus dirinya sendiri, sehingga diperintahkan untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian kaum salaf generasi pertama Islam berkata, Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Rahasianya ada pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana yang pertama Iyyaka na'budu terdapat sikap berlepas diri perbuatan syirik, ya, tidak lagi menyembah selain Allah. Sedangkan pada lafaz yang kedua wa iyyaka nasta'in, ya, terdapat sikap berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan diri serta menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurnalah kita ini merasa kekurangan, ya. Seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba bisa berada dalam kenikmatan sehingga dia butuh bersyukur, atau berada dalam ketaatan sehingga dia butuh mohon pertolongan dari Allah. Jadi keadaan manusia itu kadang dapat kenikmatan, maka hendaknya syukur agar nikmat itu dijaga dan ditambahkan. Kadang di atas ketaatan, lagi di atas ketaatan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah supaya tetap terus istiqomah. Dan kadang jatuh ke dalam maksiat, maka hendaknya dia istighfar. Oleh karena itu, kalimat yang bermanfaat dan mencakup adalah ucapan alhamdulillah sebagai tanda syukur. Hauqalah la haula wala quwata illa billah, agar tetap istiqomah beribadah dan di atas ketaatan. Dan kalimat istighfar. Ya. Pertanyaan, kira-kira mana yang lebih didahulukan antara ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan ucapan istighfar, astagfirullah? Mana yang lebih diutamakan? Dua-duanya utama, maksudnya semuanya utama, tapi mana yang lebih diutamakan? Istighfar. Yang lain mungkin tahmid, takbir, tahlil, takbir dulu, apakah istighfar? Tadi istighfar dulu ya. Jawabnya tergantung keadaan dia. Kalau lagi di atas maksiat ya istighfar dulu, dibersihkan. Kalau sudah bersih barulah dia ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tergantung keadaannya. Ya.
Kalau keadaannya sudah tidak di atas maksiat, maka lebih utama isi dengan kalimat-kalimat thayyibah tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Berdasarkan ayat ini juga bahwa beribadah dan mohon pertolongan kepada Allah merupakan sarana memperoleh kebahagiaan yang kekal dan terhindar dari keburukan. Dan sini ibadah, ya, dikatakan ibadah itu apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, niat kita ikhlas. Jadi kita melakukan ibadah bukan riya, bukan karena manusia, bukan karena istilahnya manusia atau ingin dipuji oleh mereka, ya, atau karena gengsi. Apa kata orang kalau saya sampai enggak puasa? Apa kata orang kalau saya sampai enggak ke masjid? Tapi dia karena melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, yang dia lakukan ibadah ini ada dasar dari Rasulullah SAW. Ada tuntunannya seperti sholat, ada sholat rawatib. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 atau 4, setelahnya 2, setelah maghrib ada juga 2, setelahnya isya. Ini baru ada dalil. Kalau misalnya nggak ada dalil, maka belum bisa dikatakan ibadah. Puasa misalnya, puasa yang ada dalil, ada puasa Nabi Daud kalau yang paling utama, atau puasa Senin Kamis, atau puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriyah 13, 14, 15. Tapi kalau puasa mutih ada? Nggak ada. Nah, karena nggak ada dalil. Maka untuk dikatakan ibadah syaratnya 2. Niatnya ikhlas karena Allah dan ada dalilnya, dasarnya. Baik, masalah berikutnya. Tadi kan kita ayat ini mengajarkan kepada kita agar mohon pertolongan itu kepada Allah. Lalu bagaimana hukumnya mohon pertolongan kepada selain Allah? Ya, jawabnya isti'anah atau mohon pertolongan. Pemohon pertolongan itu ada 2 macam. Pertama, isti'anah tafwid, yakni memohon pertolongan dengan disertai kehinaan, pasrah dan sikap harap, serta merasa tidak ada yang mampu memenuhinya kecuali Dia. Maka dalam hal ini hanya boleh ditujukan kepada Allah, ya. Nah, ini dengan menampakkan kehinaan, merasa pasrah, harap, ini hanya ditujukan kepada Allah. Adapun yang kedua, isti'anah musyarakah, meminta pertolongan dalam arti meminta orang lain membantu, ya, maka tidak mengapa kepada makhluk dengan syarat makhluk tersebut mampu melakukannya. Ayo kita kerja bakti, minta bantuannya bapak-bapak sekalian untuk misalnya bersih-bersih masjid atau untuk renovasi masjid. Nah, ini nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau kita mohon pertolongan bentuknya, ya, bantulah saya, nggak ada yang bisa mewujudkan keinginan saya kecuali Engkau saja. Kalau kepada makhluk nggak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Terakhir, dalam ayat di atas juga Allah mengajarkan kepada kita bagaimana bertawassul agar doa kita mustajab. Kita beribadah dulu kepada Allah, ya. Jadi supaya doa kita mustajab, kita sebutkan amal kita. Ya Allah, jika amal yang saya lakukan ini ikhlas karena Engkau, maka kabulkanlah permohonan saya. Ayat ini mengajarkan kita seperti itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Barulah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi tawassul memakai sarana itu ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Yang syar'i itu pakai Asmaul Husna. Ya Allah, Engkau adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, maka berilah saya rezeki. Kemudian dengan menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan. Ya Allah, jika sikap saya ini membantu orang lain bersedekah, saya lakukan ikhlas karena Engkau, maka kabulkanlah permohonan saya. Yang ketiga dengan doa orang soleh yang masih hidup, ya. Misalnya kita datang ke orang soleh ini, ya, dia soleh, rajin ibadah, fulan doakan saya ya supaya Allah istilahnya jaga saya di perjalanan karena saya mau safar, nggak jadi masalah. Adapun selain ini nggak boleh. Misalnya doa kepada orang yang sudah meninggal dunia, wahai wali fulan yang ada dalam kubur, ya cobalah minta kepada Allah supaya saya laris dagangnya. Nah, ini nggak boleh.
sama aja minta kepada yang ada di kuburan. Nah ini nggak boleh. Harus syaratnya orang tersebut masih hidup, gitu, bukan sudah meninggal dan ada di hadapan. Nggak boleh orangnya gimana, dia mohonnya kepada orang sama aja minta kepada selain Allah kalau seperti itu. Baik, terakhir ada sebuah cerita. Ya, Imam Al-Baydawi, penulis kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Suatu ketika dia pernah pergi ke Baghdad. Setelah selesai menulis kitab tafsir, dia mau menunjukkan kitab itu kepada sultan, kepada pemimpin yang berkuasa ketika itu, dengan harapan boleh jadi dikasih imbalan lah. Nih saya sudah nulis tafsir nih, ya kali aja dikasih imbalan, ya, karena dia lagi butuh, ya lagi butuh untuk meringankan beban hidup dan musibah yang menimpanya, ya. Di samping dia juga buat biaya pernikahan anaknya. Saat di perjalanan menuju ke sana, dia berjumpa dengan salah seorang syekh di sebuah kampung dan kemudian bertamu di sisinya. Lalu syekh itu bertanya, "Kemana kamu hendak pergi?" Kata Al-Baydawi, "Ke Baghdad." Lalu ditanya lagi, "Apa yang kau inginkan ke sana, di sana?" Kata Imam Al-Baydawi, "Saya sudah menulis kitab tafsir dan telah mengerahkan kemampuan saya untuk ngerapihin, nata, dan saya punya beberapa orang putri yang sudah dewasa. Saya butuh menyiapkan pernikahannya, namun saya nggak punya harta. Ulama kadang mereka sibuk nulis sehingga nggak sempat untuk kerjanya, waktu sedikit, sehingga ya otomatis rezekinya ya mungkin kekurangan seperti Imam Al-Baydawi ini. Akhirnya dia mau datang ke pemerintah. Ya ini saya sudah punya karya, silahkan. Ya kali aja dikasih imbalan gitu ya. Nah maka ketika saya hendak pergi ke sana, maka saya hendak pergi ke sultan dengan harapan dia mau ngasih pemberian kepada saya, ya untuk persiapan pernikahan putri saya. Lalu syekh itu balik bertanya, "Apa tafsirmu terhadap firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in?" Kata Al-Baydawi, "Kami menafsirkannya dengan kami tidak beribadah kecuali kepada Engkau saja ya Allah, dan tidak mohon pertolongan kecuali kepadamu saja ya Allah." Maka syekh itu balik berkata, "Lalu kenapa engkau malah meminta pertolongan kepada sultan? Seakan-akan bergantung banget kepada sultan." Enggak, udah minta aja kepada Allah yang Maha Kaya. Ternyata nasihat itu menyentuh hati Imam Al-Baydawi. Dia pun sadar dan pulang dan tidak melanjutkan ke Baghdad. Gitu. Ya, supaya kita bersandar kepada Allah. Para ulama berkata, oleh karena itulah Allah jadikan tafsirnya diterima. Sehingga para ulama mendatangi dari berbagai penjuru baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya, dan mereka menyempatkan memberikan ta'liq, komentar dan catatan. Nama kitabnya Tafsir Al-Baydawi dan seterusnya. Baik, alhamdulillah satu ayat saja cukup ya, iyyaka na'budu. Panjang lebar kita bahas gitu ya. Jadi intinya ayat ini sebentar, ini kayaknya kecepatan khawatir. Jadi intinya bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengarahkan semua macam ibadah hanya kepada Allah, termasuk berkurban. Nyembelih pun sama, nggak boleh nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti buat sesaji, membuat tumbang. Karena iyyaka na'budu mengajarkan kepada kita mengarahkan sembelihan kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Dan juga mengajarkan kepada kita agar kita bergantungnya kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Meskipun boleh minta bantuan kepada manusia dalam hal yang mereka sanggup, tapi jangan hati ini bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira di sini sampai sini bisa kita pelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan. Ini kaitannya kadang-kadang ketika kita sakit ya. Betul. Terus kita minum obat. Betul. Kemudian ada juga yang komentar, "Ini obatnya bagus nih. Gara-gara ini sibuk, cocok obatnya." Betul. Nggak, kita kadang-kadang kita saking ininya gitu nggak mengucapkan alhamdulillah dan obat ini gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, baik. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa obatlah yang menyembuhkan. Itu hanyalah sebab yang kita diperintahkan untuk mendatanginya. Kita kan kata Nabi SAW, tadawaw, berobatlah. Wala tatadawaw biharam, yang penting tidak berobat dengan yang haram. Kita sebagai melaksanakan perintah untuk menjalankan sebab.
Tapi kita tidak boleh berkeyakinan bahwa obatlah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan, ya. Kita hanya diperintahkan menjalankan sebab dengan minum obat, gitu. Maka kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, Allah sembuhkan saya, gitu. Dan ini sebagai sebab saja. Jadi bukan yang menyembuhkan. Itu yang benar. Tapi kalau kita misalnya inilah obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit saya, ini salah, gitu. Atau bergantung, jadi ketergantungan sama obat, salah juga, gitu. Nah, itu yang salah. Yang benar adalah itu hanya sebab saja yang kita diperintahkan untuk mendatanginya. Dan kita yakin Allah yang menyembunyikan dan kita berpasrah dan bergantung hati kita kepada Allah. Itu yang benar. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Tidak, Ustaz. Ya, silakan. Dari kata ibadah. Itu kan kalau kita memang ada ibadah Allah, ibadah ada ibadah. Dan kata-kata itu kadang-kadang orang kafir pun bilang ibadah. Padahal pengertian itu udah asalnya ya milik kita itu.